Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Indonesia itu yang dipergunakan pada setiap ibadah di rukun Islam dan di luar rukun Islam. Nah, yang di rukun Islam itu sholat, puasa, zakat, haji, namanya ibadah mahdoh yang murni dan menjadi rukun. Ada ibadah di luar rukun Islam, ibadah goiru mahdoh, seperti berdagang, berpolitik, bernegara, termasuk diantaranya ibadah terpanjang yaitu berumah tangga. Itu ada peraturannya. Ya. Jadi ada pasal, ada hukum, termasuk pada hukum yang sebenarnya ini adalah tentang amal terbaik seorang muslim, ya, ibadah terbaik. Sholat yang agama. Ibadah yang lain juga adalah ini hak-haknya Allah yang ada di rukun Islam. Tetapi rumah tangga itu, di dalamnya semua ada yang tadi tuh. Di dalam rumah tangga ada sholat, ada puasa, zakat. Jadi otomatis pembicaraan dan pembahasan tentang hukumnya juga sangat banyak. Nomor 1 kalau tidak salah tahun 1974 pasal sekian dibahas. Termasuk menikah, ya. Dan hukum di negeri ini bahkan lebih banyak membela kaum wanita. Maka pertanyaan tadi, ya, bahwa sah tidak perempuan menikah tanpa wali kandung. Maka di negeri ini menggunakan tidaklah sah ketika seorang wanita menikah tidak pakai wali kandung. Gitu. Jadi penguatan dan dasarnya tidak sah. Memang ada ya sedikit perbedaannya. Kalau gadis ini boleh dipaksa oleh orang tuanya. Itu dipilihkan dengan siapa, dijodohkan dengan siapa. Ada syaratnya. Kufu. Kufu itu selevel mapan. Mapan itu tidak harus kaya raya, yang penting ya cukuplah untuk supaya bisa layak dijodohkan. Tentunya juga ditanya anaknya tertarik atau tidak. Kalau belum cinta minimal tidak benci. Nah, itulah namanya kufu tadi. Bedanya dengan single parent atau janda itu ya tidak boleh dipaksa karena dia sudah pernah menikah. Kalau sudah pernah menikah itu derajatnya sama dengan orang tuanya, maka nggak boleh dipaksa. Catatannya tetap harus dengan wali kandung. Bapaknya, kakeknya, kakaknya, adiknya, pamannya, uaknya. Ya. Jadi Pak D, Pak D atau Pak Le lah. Gitu. Di luar itu ada perbedaan-perbedaan makalah atau perbedaan hukum. Ya, Indonesia tidak mau main di pinggir jurang, pokoknya nggak boleh. Supaya tetap satu arah dan rapih. Gitu. Kalaupun ada sebagian yang memang melakukan di luar ini, tentunya pasti dengan segala resikonya. Ini resiko hukum sama resiko daripada pola hidupnya pasti akan berubah. Gitu. Jadi jawabannya adalah ya tidaklah sah kalau bukan walinya, wali kandungnya. Oke, sekarang kita lebih luas lagi. Ini perasaan hati. Kalau itu tidak sah dan dari istri sahnya tersebut tidak merasa ikhlas, hatinya tidak ada kelegaan hati untuk si suami untuk siri. Hati kata siri itu kan namanya diam-diam. Jadi kalau dari seorang istri sah saja tidak menerima, tidak ikhlas, ada rasa sakit hati, dosakah sih seorang suami tersebut dan juga istri siri tersebut? Iya. Jadi aslinya ya perempuan tuh di madu itu tuh tidak ada yang ikhlas. Jangankan rumah tangga, orang sholat juga lu tentu ikhlas gitu. Apalagi yang disebutkan menduakan hati. Sholat ada yang nggak ikhlas, puasa ada yang nggak ikhlas. Apalagi ibadah yang berkaitan dengan rasa, dengan dipadukannya dua hati manusia. Kalaupun ternyata ada perempuan yang mau diduakan, perempuan yang mau dimadu, itu akhlak sebenarnya. Maka buat para suami yang menduakan atau nambah gitu, dia harus mengganti hiburan-hiburan akhlak istrinya yang sudah memberi jalan itu dengan memberi jatah jajan lebih, belanja lebih, kemudian uang dapur lebih, yang untuk menghargai akhlaknya. Kalau ikhlasnya dasarnya nggak ada. Ya. Kalau di dalam bergemuruh itu Siti Sarah,
Siti Aisyah pernah mengalami kecemburuan itu. Tinggal bagaimana imannya. Gitu. Nah, apabila ada seorang yang memang melakukan dan mengalami itu kemudian sampai merasakan sakit hati, ini kembali kepada satu, ya suami yang bagaimana dia sudah melakukan istrinya yang tanpa ilmu, karena poligami itu tidak mudah dilakukan oleh seorang muslim kalau tidak punya ilmu. Poligami itu ibarat pintu darurat di pesawat. Tidak boleh dipaten, tidak boleh semua orang bisa buka pintu. Gitu. Tidak boleh dipaten, ya khawatir butuh, tapi nggak semua orang buka pintu. Makanya suka pramugari menjelaskan, ya ini dalam kondisi begini diwanti-wanti. Artinya gini, sekarang contoh lagi, dalam sholat lah. Semua orang Islam bisa sholat 5 waktu, tapi tidak semua orang Islam bisa sholat tahajud meskipun sunnah. Gitu. Semua orang bisa nikah, tapi tidak semua orang bisa poligami. Karena ini khususnya amalannya para nabi dengan ilmu dan iman yang harus kokoh yang dicari Allah. Judulnya kalau karena sebab cinta saja, umurnya nggak lama, cuma 2 bulan. Karena aslinya tanpa istri kedua, tanpa istri ketiga pun, seorang suami atau seorang istri yang mencintai pasangannya, kemudian mendahulukan cintanya kepada manusia atau kepada istrinya, kepada suaminya, pasti timbul kecelakaan. Karena manusia tidak pernah lepas dari salah dan lupa. Al-insanu mahallul khoto' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Kalau dia hanya membesarkan cinta, pasti akan menyakiti. Kata Imam Ali, harus sedang-sedang saja. Ya ahbib habibaka haunan ma asa yakuna bagiduka yawman ma wa abghid bagiduka haunan ma asa yakuna habibaka yawman ma. Ya, cintai seseorang sedang-sedang saja karena suatu saat dia ketika bersalah akan bisa menjadi musuh yang paling dibenci. Dan benci seseorang sedang-sedang saja karena suatu saat dia bisa menjadi kekasih yang paling dicintai. Terlalu banyak hebat cintanya, terlalu berharap kepada manusianya. Cinta luar biasa, entah itu karena memang posturnya, tubuhnya, matanya segala macam. Sekali dia berbuat sakit, yang menyakiti, timbullah kebencian dan dendam. Itulah yang sering dialami oleh banyak manusia. Nah, karena berumah tangga itu harus lillah, fillah, Allah, anillah, minallah, harus Allah. Kalau sudah tujuannya Allah, maka kekurangan-kekurangan manusia atau pasangannya itu Allah akan memberikan kelembutan kepada hatinya. Allah memberikan pada dirinya itu kesabaran untuk selalu memaafkan. Ya, tidak ada satu ayat Al-Quran pun dalam rumah tangga membahas cinta. Yang ada kasih sayang. Cinta itu sekedar ada. Suami ada cinta sekedar supaya ikhlas kasih nafkah. Istri punya cinta sekedar supaya bisa taat kepada suaminya. Ikhlas dalam taat kepada suaminya. Selebihnya kasih sayang. Kasih sayang. Jadi kasih sayang itulah dia menerima semua kekurangan dan dia memaafkan semua kesalahan. Sementara kalau cinta mencari kelebihan, mencari kesempurnaan. Ketika dilihat suaminya bersalah, pasti timbul kebencian. Gitu. Artinya, ya, tidak ada istri yang ikhlas. Ketika ternyata itu ditabrak juga, pasti sakit hati. Nah kalau sudah sakit hati, nanti akan ditanya, kenapa kamu bisa sakit hati? Kemana ilmumu? Kepada imanmu. Terus yang kedua, siapa yang telah membuat engkau sakit hati? Yang telah membuat sakit hati suami saya. Kenapa dia sampai menyakiti? Karena menduakan hati. Dia juga akan tanggung jawab gitu. Jadi harus ada pembekalan dulu, nggak asal, wah nih cantik nih, saya mau maju, nggak cukup. Apalagi menikah saja tidak cukup hanya karena cinta, apalagi poligami. Ya, harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Besar, oke. Dan inti poinnya, Inarab mau atau mau jadi istri kedua dan mau mengajukan isbat nikah. Tapi kalau sudah istri yang pertama atau istri sah saja sudah sakit hati, tidak mau dipoligami, tidak akan terjadi isbat nikah itu kan Ustaz? Iya, jadi pelaku untuk pernikahan siri itu peraturan saat ini ya dikeluarkan bahwa siri bisa punya buku ya dengan cara ya isbat, datang ke kantor urusan agama untuk diakui secara negara. Itu kalau dia siri dan istri satu. Kalau memiliki selain satu, entah itu yang mudanya gitu, maka harus ada persetujuan istri yang lain. Gitu. Nah,
Sebagaimana orang yang mau poligami secara hukum negara kan itu dia harus ada 2 kali pertemuan tuh antara istri tua dan istri muda dan suaminya. Yang pertama pertemuan tentang validasi bahwa benar istrinya memberi izin, ya benar pernikahan ini akan diketahui oleh istri yang tuanya gitu. Nanti ada pertemuan kedua lagi ngebahas tentang harta tuh. Bagaimana bagiannya? Itu antara di kesepakatan. Oh ternyata hartanya si suaminya ini ya milik istrinya yang lama yang baru nanti setelah dia bertemu baru dihitung. Atau langsung dibagi 2 atau langsung dibagi itu pertemuan kedua. Kalau itu sudah oke tanda tangan baru dilangsungkan pernikahan. Sekarang bagaimana bisa akan isbat kalau istri tidak memberi? Berarti kan sudah tertutup jalannya itu. Ya, maka pilihannya adalah suami harus memilih, ya memilih. Pertanyaan setelah milih apakah akan diterima oleh salah satunya. Jadi saya melihatnya ada yang harus dibenahi dari semuanya. Untuk yang lama atau istri tuanya juga. Ingatlah bahwa hidup itu ya ujian gitu. Hidup itu ujian. Dunia darul imtihan, dunia adalah ladang ujian. Kalau bicara ujian tuh harusnya sebenarnya nangis terus, sedih terus, gelisah terus, bete terus. Ternyata kan nggak gitu-gitu nggak gitu-gitu amat lah. Masih bisa punya suami, punya rumah, punya kendaraan, punya usaha. Sesekali sedih, ada ujian wajar. Hanya mungkin terasa besar dan berat ujian ini karena mungkin juga maaf kita tidak memvonis ya. Bisa jadi juga nikmatnya karena mungkin terlalu banyak. Atau mungkin ujiannya juga datang terlalu besar karena bisa jadi mungkin cintanya terlalu besar. Sampai melupakan Allah, melupakan Nabi, fokus ya, menjadikan suami sebagai tujuan. Ini kesalahan besar. Seharusnya menjadikan Allah sebagai tujuan, Nabi sebagai tujuan. Kepada selain Allah dan Nabinya sedang-sedang saja. Tapi ada juga orang yang memang saya sedang-sedang saja kok, tapi tetap sakit hati. Nah, ini yang bicara adalah ilmu dan iman. Oleh karenanya kawal hidup yang penuh ujian ini dengan ilmu dan iman. Untuk mungkin makwa ya coba dikembalikan bahwa daun yang jatuh, angin yang berhembus, itu semua berada dalam genggaman Allah. Apalagi ujian manusia pasti sangat amat ditatap dan diatur oleh Allah. Nggak mungkin kalau lewat datang sendiri gitu tanpa Allah tahu. Artinya Allah yang bisa jadi yang ngasih. Dalam rangka apa? Karena Allah mungkin pengen nunggu kita nangis di atas sejadah. Ya, kalau sudah sampai di titik itu, nggak akan dia sakit hati luar biasa. Tidak akan menangis menjerit-menjerit. Tidak akan sampai dia berontak, saya akan dendam, nggak akan. Karena dia menangkap bahwa itu datangnya dari Allah. Untuk ya sang suami nih gitu. Ya ini tidak ada vonis dalam musibah seseorang. Bahkan mungkin di luar sana juga banyak yang mengalami dan melakukan. Dan ini mungkin sharing buat kita bersama bahwa memang fitrahnya laki-laki adalah mencintai wanita. Tidak salah senang yang cantik, senang yang indah gitu. Tapi itu juga kan bisa jadi bala atau ujian. PR-nya adalah kita bisa melihat ini ujian apa godaannya. Kalau ternyata ujian, cari ilmunya hadapi. Kalau ternyata godaan, jangan dicari ilmunya. Jangan ditabrak, pasti akan kejeblos. Artinya mencintai wanita lagi itu hal yang wajar. Fitrahnya seorang laki-laki. Tinggal mengikuti prosedur. Andai memang kalau memang ingin bisa tercapai tujuan dia untuk bisa mencintai dan memiliki, maka ya ikuti alurnya perjalanan agama dan perjalanan negara gitu. Secara agama bagaimana? Secara pemerintah bagaimana? Secara agama kalau memang ada istri maka dia harus ya sampaikan bahwa saya punya istri. Ya, karena seorang laki-laki itu dalam Islam mengaku duda jatuh talak 1. Nggak usah ngomong saya sudah ceraikan istri saya, nggak usah. Walaupun itu ngomongnya pura-pura. Tapi ketika saya duda, saya sendiri, itu jatuh talak 1. Itu apalagi ditegaskan dengan kalimat saya udah mentalak kok. Wah itu jatuh berkali-kali gitu. Jadi apa yang awalnya salah pasti akan berbuah salah. Akan berbuah masalah di ujung. Jadi awalnya sudah salah pasti ada masalah di belakang. Mengaku duda itu masalah. Gitu. Oke, pesan terakhir. Dan ada info terakhir, info update terakhir. Saat ditanya oleh awak media, kabarnya
Bung Fahmi ingin damai atau rujuk dan melepas ingin kembali ke istri pertama, karena disitulah perjuangan dia awal menempuh karir bersama-sama. Tapi ya bisa dibilang tadi bahwa masih terkekeh karena udah sakit hati yang sangat besar, tidak mau terima perdamaian. Ini semakin rumit. Ya, ini bentuknya mungkin berita atau sebuah solusi ya. Kalau memang bentuknya hanya berita saja bahwa Ma'wa tidak mau menerima, ya ini adalah resiko sebuah perjalanan yang sudah diambil oleh sang suami ya. Gitu. Resiko perjalanan yang sudah diambil oleh seorang laki-laki itu, berani bertindak, berani bertanggung jawab. Tapi kalau memang merasa bahwa ingin menebus, ini adalah kesalahan yang besar dan ingin memperbaiki, dan betul-betul karena Allah ingin kembali, ingin hijrah dengan cara yang baik, ya Allah yang memberi hidayah. Mungkin hari ini belum, bulan depan belum, tahun depan mungkin bisa kembali gitu. Ya, maka tampakkan saja ya untuk Insanul Fahmi ini, untuk bahwa saya ingin memperbaiki. Karena tidak ada vonis, bisa jadi Insanul Fahmi suatu saat juga lebih baik dari orang yang melihatnya gitu. Yang buat bawahnya ya memang wanita itu tidak bisa sebentar menyimpan rasa sakit. Ahli sejarah ya, atau ngiang-ngiang, itulah wanita. Tidak usah merasa juga lapang dada dengan dendam yang dilepas begitu saja, tapi jangan merasa nyaman dan merasa aman ya dengan terus menyimpan dendam itu, karena itu masalah keluarga atau masalah usaha, pertemanan, dendam itu pasti tidak baik. Ya, ikhlaskan apabila itu datangnya dari Allah, karena orang yang dendam itu seolah-olah dia tidak menerima bahwa ini adalah ketentuan Allah. Gitu. Jadi kalau boleh saya bilang, laki-laki itu ketika belok, walaupun mungkin badannya ke bawah, tapi hatinya tetap ke rumah lah. Gitu. Jadi kalau bahasa saya, maafkanlah, kasih kesempatan lagi. Berbeda dengan perempuan, maaf, bukan membela laki-laki, tentang kita laki-laki. Perempuan tuh kalau sudah selingkuh, dia bawa semuanya, hati, jiwa, raga, batin, semuanya hilang. Laki-laki belok, hatinya masih di rumah. Dia masih, aduh gimana ya, tapi karena nafsunya mengalahkannya, dia terus saja belok. Kalau perempuan kalau udah selingkuh tuh, dia bawa semua hati, jiwa, raga, batin semua. Tidak ada jalan untuk bisa dimaafkan kecuali diceraikan. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini ada jalan keluarnya, ya. Dan ini juga mungkin menjadi pelajaran hikmah buat semua yang menyaksikan tayangan ini dimanapun berada. Juga peristiwa besar, tidak ada vonis dalam hidup. Karena hidayah milik Allah bisa jadi suatu saat orang yang kita lihat tidak baik saat ini, mereka orang yang menjadi lebih baik di masa mendatang. Walaupun si Mawa sudah kasih 2 syarat ke Insanul, yaitu suruh minta maaf ke publik ke Saminara dan minta maaf ke keluarga besar yang di Medan, dan juga yang kedua itu kasih bukti kalau dia benar sudah nikah siri di tanggal 7 Agustus. Dan akhirnya kemarin Insanul minta maaf ke publik, dia bilang dia hilah dan sebagainya. Tetap harus dimaafkan. Iya, manusia kan ada yang eksis istiqomah dalam keyakinan dan cara, ada juga yang berubah. Ketika dia mengeluarkan sebuah syarat kemudian ternyata dipenuhi juga, dia punya hak juga untuk berbalik gitu kan. Karena dia berubah, bahkan bisa jadi hati yang berbolak-balik. Makanya kita suka doa, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Wahai zat yang bolak-balikan hati, tetapkan hati kami dalam agama dan iman ini gitu. Tapi itulah haknya dia. Kembali pada keseluruhan semuanya. Ini tidak akan jadi besar ketika tidak dibuka ke halayak sebenarnya. Kadang urusan rumah tangga itu urusan di dalam. Kenapa saya bicara di depan pemirsa gitu? Karena Allah tutupi aib saya semalam. Mungkin kalau dibuka juga nggak berani gitu. Jadi kita bisa bergerak pagi sampai sore karena Allah tutupi aib semalam. Itu terjadi. Nah, janganlah peristiwa dalam itu sebenarnya dibuka. Ya. Oke lah suami bersalah, oke lah suami ini belok, oke lah suami ini berubah, oke lah suami ini berkhianat sepertinya. Tapi tetap ya bahwa suami itu adalah pasangan. Antum libasul lahunna wa antun libasul lahu. Suami adalah pakaian istri, istri pakaian suami. Ketika dibuka satu, maka seolah terbukalah aib sendiri. Semakin kita cecer kesalahan suami, semakin di halayak hanya menampakkan bahwa kita juga punya aib yang banyak.
Kenapa sampai suami begitu? Kenapa sampai istri bisa begitu? Jadi yang bagus ditutup di dalam. Karena Allah menjamin, ya, al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Laki-laki yang perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Laki-laki yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik dan sebaliknya. Perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Gitu. Jadi semakin kita menyalahkan suami, dasar kamu kurang ajar, kamu hina, kamu pengkhianat. Sebenarnya yang dilihat di luar adalah hanya sedang menjelaskan bahwa kamu kan pasangannya, berarti kamu sama dong sama dia. Gitu. Ya, dengan pemahaman ini makanya redamlah kebencian, dendam, kemarahan itu. Karena seperti kita hanya membuka kesalahan sendiri. Cuma satu, lapangkan dada, lihat ini adalah ujian dari Allah sebagai teguran atau ujian untuk naikin derajat. Kemudian Allah sedang menampakkan mana sebuah kebenaran buat kita. Terima, ambil hikmahnya, jalan, cari ilmunya, menangis di atas sejadah. Nanti Allah kasih jalan keluar. Ya, kalau kecuali dalam hatinya memang saya mau rusak Anda, mau saya hancurkan, nah, itu sudah bukan lagi ada pertolongan Allah. Itu sudah nafsu manusia yang menguasai. Dan itu tidak akan ada habisnya. Buat Inara, ya didoakan supaya bertemu solusinya, saling memaafkan, ambil hikmah buat Ma'wa, buat Insanul. Ini peristiwa rumah tangga ini mungkin yang terkuak saat ini juga pernah terjadi sebelumnya, hanya mungkin tidak terbuka. Tetap ada hikmahnya buat semua yang mengalami juga yang menyaksikan. Tetapi juga boleh dong kita saling menganjurkan, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih bijak dan hati-hati bahwa dalam urusan pernikahan ini ya di backup oleh hukum agama dan hukum negara. Ya sebagai warga yang baik gimana caranya bisa mengikuti itu, mudah-mudahan kita bisa selamat, sehat dan afiat.